Pernyataan Kapoksi 6 Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usulan BUMN penerima penyertaan modal negara tahun 2023. Disampaikan oleh Dr. Herman Hairon, nomor anggota A544. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI, Menteri BUMN Pak Erick Thohir beserta seluruh jajarannya. Saat ini kita menyadari betul bahwa pandemi COVID-19 sudah memukul telak seluruh sektor pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan BUMN yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bangsa. Sudah hampir 2 tahun lebih seluruh perusahaan BUMN ini harus merasakan kesulitan untuk tetap produktif dalam melakukan tugas dan fungsi operasionalnya. Sehingga sampai saat ini banyak perusahaan BUMN di Indonesia yang merugi dan bahkan terancam bangkrut sampai harus melakukan beragam aksi korporasi yang tentu saja tidak selalu memberikan ruang keuntungan bagi perusahaan. Hal tersebut akhirnya cukup menjadi landasan mengapa pemerintah perlu untuk memberikan suntikan berupa PMN, entah dalam bentuk tunai maupun non-tunai, bagi perusahaan-perusahaan BUMN tersebut, dari klaster pariwisata, pertahanan, pangan, farmasi, logistik, perbankan, dan lain sebagainya. Saat ini seperti yang kita ketahui bersama, berbagai kebijakan extraordinary yang sudah diambil oleh negara ternyata cukup mampu untuk menangani pandemi COVID-19, mulai dari percepatan vaksinasi, memberlakukan pembatasan kegiatan, hingga memperlebar ruang defisit, dan menekan APBN tahun anggaran 2020, sehingga saat ini ruang pemulihan ekonomi nasional cukup mampu atau mumpuni untuk terus menerima kebijakan strategis lainnya yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam kesempatan rapat kerja bersama ini, kita akan mengambil keputusan terkait dengan usulan PMN untuk RAPBN tahun 2023 dan privatisasi BUMN pada tahun 2022. Mengenai usulan PMN dan RAPBN tahun 2023, berdasarkan rapat kerja Komisi 6 bersama Menteri BUMN pada Selasa 7 Juni 2022, kita mengetahui bahwa Kementerian BUMN mengajukan anggaran untuk PMN tunai sebesar 69,82 triliun dan PMN non-tunai sebesar 3,44 triliun dari RAPBN tahun 2023. Adapun rincian usulan PMN tunai yang diajukan adalah: 1. PT PLN Persero sebesar 10 triliun, PT Defense ID Persero Holding sebesar 3 triliun, PT ID Food Persero Holding sebesar 2 triliun, PT Hutama Karya Persero sebesar 30,56 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero Holding sebesar 9,5 triliun, PT BPUI Persero Holding sebesar 6 triliun. Kemudian PT KAI Holding sebesar 4,1 triliun. PT Reasuransi Indonesia Utama Persero sebesar 3 triliun. Perum Damri sebesar 0,87 triliun dan Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AIRNAV Indonesia sebesar 0,79 triliun rupiah. Sementara untuk PMN non-tunai dalam RAPBN 2023 yang berasal dari konversi RDI SLA memiliki nilai usulan sebesar 3,44 triliun untuk 1. BUMN Holding Industri Pertahanan Defense ID sebesar 0,838 triliun dan BUMN Holding Pangan ID Food sebesar 2,609 triliun. Pada dasarnya, kami fraksi Partai Demokrat mendukung adanya pemberian PMN yang diberikan untuk berbagai perusahaan BUMN yang memerlukan. Namun dalam prosesnya perlu diperhatikan beberapa catatan penting sebagai berikut.
Satu, pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus terukur dan tepat sasaran. Pemerintah harus membuat prioritas, di mana saat ini pemerintah masih berupaya untuk mengakselerasi pemulihan dan percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemberian PMN harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai BUMN menjadi beban APBN yang tidak berperan secara resiprokal untuk memberikan keuntungan bagi negara. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan APBN. Jangan sampai akibat PMN, hutang BUMN dan Indonesia menjadi lebih tinggi. Terutama untuk BUMN yang selalu mendapatkan PMN dari pemerintah tiap tahunnya, agar lebih diperhatikan aspek penggunaan PMN sebelumnya. Apakah memang sudah tepat guna, efektif, dan efisien. Dua, pemanfaatan nilai dari PMN ini juga perlu terasa langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah, serta memiliki dampak langsung terhadap rakyat. Dalam hal ini terutama sektor UMKM, pembukaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal, pemberdayaan petani, nelayan, dan petambak, serta sektor-sektor lainnya yang langsung berpengaruh pada kualitas hidup rakyat Indonesia yang kecil dan menengah. Tiga, perusahaan penerima PMN ini harus mampu memastikan bahwa PMN yang diterima akan memberikan keuntungan bagi korporasi dan memiliki multiplier effect yang konstruktif terhadap sektor lain yang menjadi variabel dari pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor hulu ke hilir. Sehingga divergensi pertumbuhan ekonomi yang cukup lebar dan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang pernah terjadi akibat pandemi dapat pulih dan terus membaik di kuartal berikutnya. 4. PMN harus digunakan secara produktif, efektif, dan efisien. PMN harus memperhatikan aspek keterpaduan, keberlanjutan, dan inklusivitas, serta dapat memberikan benefit corporation, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN penerima PMN dapat menampilkan performa yang baik dengan memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk dividen yang memadai dan berdampak langsung nantinya terhadap pemasukan dan peningkatan pajak untuk negara. Sementara terkait dengan inisiatif corporate action berupa privatisasi dengan metode right issue dan atau penjualan saham secara langsung kepada investor yang akan dilakukan oleh beberapa BUMN seperti PT Semen Indonesia Group Persero, TBK, PT Waskita Karya Persero TBK, PT Adikarya Persero, PT Bank Tabungan Negara Persero TBK, PT Krakatau Steel Persero, PT Garuda Indonesia Persero, dan PT Semen Kupang Persero. Kami fraksi Partai Demokrat memandang bahwa jika memang hal tersebut adalah kebijakan yang terukur dan memiliki nilai strategis bagi tiap-tiap perusahaan BUMN tersebut, membawa keuntungan yang sifatnya positif, inklusif, dan berkelanjutan, serta tidak membawa kerugian bagi negara, maka inisiatif corporate action tersebut dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Terkait dengan pemberian PMN non-tunai, serta inisiatif corporate action bagi beberapa perusahaan BUMN di Indonesia, fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan. Namun pemerintah perlu memaksimalkan efisiensi dan restrukturisasi BUMN sebisa mungkin meliputi aspek manajemen serta operational cost agar pengembangan serta investasi korporasi juga prinsip good corporate governance dapat tercapai. Demikian pernyataan ini disampaikan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Walaupun realitasnya kabar duka datang setiap harinya, masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan, income tidak pasti, namun kita harus tetap berdoa, ikhtiar, dan optimis bahwa semua pembangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 melalui BUMN sebagai lokomotif pembangunan nasional dapat berjalan maksimal. Mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,
yang mengatakan bahwa saat ini kita semua perlu untuk melakukan manajemen krisis yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan terukur hingga manfaatnya dapat langsung menyentuh rakyat Indonesia dengan maksimal. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak boleh bekerja sekedar business as usual. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Juli 2022, Kapoksi 6, Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Herman Hairon, A544, ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Pak, silakan diserahkan. Memang pidatonya udah kayak PSBY tadi itu. Pak Herman, kalau PSBY itu istrinya mati di luar loh nanti. Kalau PSBY masih